Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat 170 pas ya. Wa matsalul ladzina kafaru, mubtada ya. Perumpamaan orang-orang kafir. Wa man yad'uhum ilal huda, dan orang yang memanggil hum kepada orang kafir, ilal huda kepada kebenaran, kepada hidayah. Kamatsalil ladzi yan'iqu, itu seperti khabar, itu seperti orang yan'iqu ditafsir dengan yusawwitu, orang yang memanggil, bisa memberikan suara, bersuara ya, yang memanggil, bima dengan perkataan, la yasma'u yang tidak mendengar orang itu, illa du'a kecuali panggilan. Panggilan doa itu namanya panggilan, memanggil. Ada yang mengatakan kalau kita berdoa kepada Allah itu maknanya tidak hanya meminta tapi apa? Memanggil. Ada yang mengatakan menyapa Allah. Makanya ada uka mengundang ya. Artinya doa itu mengundang, menyapa, memohon ya. Wanita dan seruan. Jadi dimaksud dengan nida dan doa ini apa? Penafsirannya adalah sautan, ucapan, suara, wala yufhamu maknahu, dan tidak diketahui, difahami maknanya. Atau wala yafhamu, dan tidak faham siapa orang itu, maknahu maf'ul, maknanya ma, sesuatu. Jadi terserah ya, bisa yafhamu, bisa yafhamu. Ai hum fi sima'il mau'izati, hum mutada fi sima'il mau'izati ya. Ini masih belum khobar ini. Mereka ini dalam masalah pendengaran nasihat, wa adami tadabburiha, dan tidak tadabbur, tidak mengangan-angan nasihat, kembali ke mau'izah hanya kal bahaim itu, ini khobarnya. Itu seperti hewan. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa menentukan khobar dan mubtada'nya di mana. Ini khobarnya bahaim. Tasma'u, hal ini ya. Seperti binatang yang dalam hal apa? Tasma'u sauta ra'iha, mereka mendengar suara yang mengembala. Sauta ini maf'ul, fa'ilnya bahaim. Wala tafhamuhum, wala tafhamuhu titik. Dan mereka bahaim ini tidak memahami suara pengembalanya. Jadi orang kafir ini dalam masalah hidayah dan petunjuk dari Allah, itu mereka ini seperti orang yang mendengar seruan suara tapi nggak ngerti maknanya. Seperti apa? Seperti binatang yang dikembala oleh pengembalanya dengan suara-suara, tapi binatangnya nggak paham maksudnya apa itu pengembala ngomong apa, nah itu. Seperti itu. Jadi ada orang itu dikasih nasihat nggak paham ya, nggak paham dan tidak jelas perkataannya itu apa itu. Jadi kalau orang itu tidak paham hidayah, tidak paham dengan yang diajarkan, itu boleh jadi Allah belum memberikan dia hidayah. Itu. Dan boleh jadi dia nggak serius, tidak konsentrasi ya, sebabnya banyak. Kalau dalam hal ini orang-orang kafir itu diumpamakan seperti hewan gembala yang tidak mendengar suara pengembalanya. Loh gitu ya. Lanjutkan lagi, habis ini selesai. Mereka ini kenapa kok bisa begitu? Gak bisa mendengar dengan jelas suaranya. Kalaupun mendengar, dia ini hanya mendengar suara tok tapi gak ngerti maknanya, gak tahu pesannya. Sumun, mutada ya, mutadanya dibuang kalau dalam Al-Quran, berarti sumun itu menjadi khobar. Dalam Al-Quran juga ada mutada mahdhuf. Sumun, mereka ini apa? Bisu. Bisu apa? Bisu tidak ngomong kebaikan.
tidak bisa ngomong kebenaran. Atau dia ini nggak pernah ngomong kebenaran, bahaya. Kalau kita itu ngomongnya nggak pernah bermutu, ini juga berbahaya ini. Hanya ngomong kita itu aja, biasa sekali, nggak ada maknanya atau nggak ada niat baik ya. Pokoknya ngomong aja, nggak ada niatnya, pokoknya ngomong. Ini berarti ya hati-hati. Ini bisa diartikan bisu dari ngomong kebaikan. Jadi ngomongnya nggak bermutu, biasa tok. Bukmun khobar ya, sumun kan apa namanya khobar, bukmun khobar kedua sampai khobar kelima juga nggak ada masalah kan ya. Ya, bukmun ini juga bukmun apa? Bisu. Oh enggak, sumun ini tuli. Keliru ya. Sumun ini tuli, keliru. Sumun ini tuli. Dia enggak pernah mendengar kebaikan. Enggak bisa mendengar kebaikan. Ini ada orang ngomong ceramah-ceramah kebaikan males. Tapi musik-musik enggak jelas, seneng misalkan ya. Gitu. Ada orang riba semangat. Ada orang ngasih nasihat ngantuk. Ya, bukmun itu tidak apa-apa kalau ngantuk, kalau kurang tidur ya kan, nausiawi kan. Habis ini tidur. Sumun ini tuli, bukmun bisu, omyun buta. Buta. Yang buta kan lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adzanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Jadi kalau ada orang itu, ingat ini kaidah ini. Habis ini ngantuk semuanya enggak apa-apa. Ini jangan ngantuk. Ini jangan ngantuk yang ini. Allah itu Masya Allah ya, subhanallah ya, memang tidak ada agama selengkap, sebaik, sesempurna dan semasuk akal dan sesuai dengan fitrah Islam. Wis itu harus diyakini, itu memang betul. Cari itu. Allah menggunakan apa? Sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Perhatikan. Kebaikan seseorang atau kejelekan seseorang itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari pendengaran, penglihatan, dan ucapan. Kalau orang itu yang dilihat baik, pikirannya baik. Yang didengar baik, pikirannya baik. Dan baru bisa ngomong baik. Jadi orang itu kenapa kok pikirannya ngeres, jelek? Karena dia pernah mendengar yang jelek dan dia pernah melihat yang jelek. Kita orang itu manusia tidak akan mungkin berpikir jelek kalau dia belum pernah melihat yang jelek, belum pernah mendengar yang jelek, belum pernah merasakan yang jelek. Jadi kunci pertama kali jadi orang baik itu apa? Melihat yang baik, mendengar yang baik, dan ngomong yang baik. Itu kunci pertama. Kalau kamu menjadi orang baik kok yang dilihat nggak baik, ya sulit. Kepingin jadi orang baik, sing denwokno nggak baik, kok nggak baik. Jadi solusi pertama kali apa? Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga ucapan. Baru jadi orang baik nanti itu. Dari situ mulanya. Bagaimana mungkin orang itu berpikir yang jelek sedangkan dia itu nggak pernah apa itu jelek? Mana maksudnya? Kita itu berpikir sesuai dengan input yang dihasilkan. Inputnya dari mana? Pendengaran, penglihatan. Itu direalisasikan oleh ucapan. Maka ingat sekali lagi, kalau kepingin orang baik, dengarkan yang baik, lihat yang baik. Titik itu. Ada yang jelek gak usah didengarkan, jelek gak usah dilihat, aman sudah. Makanya orang itu tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya iman selama dia belum pernah bisa menjaga pandangan. Barang siapa yang menjaga pandangannya, maka Allah berikan manisnya iman di hatinya. Kan dalam surat An-Nur ya, zalika azka lakum wa athhar. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Pandangan. Itu solusinya gampang kan, ada orang itu, Ustaz banyak maksiatnya Ustaz, saya ini kok pikiran saya kok ngeres, ini gimana Ustaz? Solusi gampang. Jangan lihat yang jelek, jangan dengar yang jelek, usahakan jangan ngomong yang jelek, titik sudah, aman itu. Wes 3 ini resep. Wow, resep itu. Kalau kalian kepingin lepas dari kejelekan, hijrahnya itu dari sini 3. Ini adalah
tahapan takholli namanya. Takholli itu melepaskan yang jelek dulu. Dari mana mulainya? Dari mulai pandangan, pendengaran, dan ucapan. Itu takholli. Kalau sudah takholli, baru kita isi dengan tahalli. Tahalli itu apa? Ngisi kebaikan, wiritan, baca Quran, ngaji. Itu tahalli. Baru tajalli, menyatu itu kebaikan, dan kita menampakkan, merasakan, membuktikan kebenaran itu sendiri. Itu gampang lah. Kalau nggak tahu gunanya repot. Jadi menjadi orang baik, jaga 3 ini. Makanya orang kafir sama Allah summun, tuli dari kebenaran, kebaikan. Bukmun, nggak pernah ngomong kebaik, ngomongnya elek dok. Jadi kalau ngomong jelek, tahan. Umyun, buta. Nah, makanya dalam Al-Quran, dalam hadis sahih itu gimana? Kalau aku sudah cinta sama hambaku, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengar ketika dia mendengar. Wa kuntu basarahu, aku menjadi matanya ketika dia melihat. Dan aku akan menjadi tangannya ketika dia menggapai. Menjadi kakinya ketika dia melangkah. Loh gitu. Jadi ini sudah diisi dengan tahalli, sudah tajalli ini sudah. Tahalli dengan nawafil. Tajallinya langsung pendengarannya itu langsung bisa mendengar yang bisa mendengar suara hati yang di depannya misalkan. Dan bisa melihat isi hatinya. Loh top ini. Lalu omongannya sudah dengan kenyataan. Loh ini sudah tajalli ini apa namanya. Nah, ilmu hikmahnya muncul. Yang diomongkan selalu membekas di hati. Terkenang di pikiran, diaktualisasikan dalam perbuatan. Nyata. Santri MBS. Itu kuncinya di situ deh. Kuncinya di situ ingat baik-baik. Itu solusinya. Maka hindari semua yang nggak baik. Ya. Nah, dari itu sumun mereka ini tuli, bisu dan buta. Perhatikan di sini yang dimaksud dengan ini penting lagi. Habis ini sudah berapa menit tadi ini? Kamu lagi kok? 12. Ya, dikit lagi. Dikit lagi nanti lama ya. Ya. Puasa ini jangan lama-lama ya. Udah. Ini summun bukmun umyun. Ini saya sampaikan lagi. Di alam Al-Quran itu ini namanya majazi, namanya kalimat majaz. Kalimat majaz adalah kalimat perumpamaan ya. Dalam Al-Quran begini, ini menjadi bukti sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu bisa mendengar ucapan orang yang hidup. Karena dalam Al-Quran Allah mengibaratkan orang-orang yang tidak bisa menerima hidayah seperti orang yang meninggal, orang yang mati. Innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang mati. Wa tusmi'u summad du'a idza wallaw mudbirin, dan kamu juga enggak bisa mendengar orang yang tuli. Apa dalam setelahnya? Ini harus ada kaitannya. Wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim. In tusmi'u, ini yang paling penting. In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Engkau hanya bisa memperdengarkan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah. Loh, ini majaz betul. Jadi kalau ada orang yang berargumentasi meninggal dunia nggak bisa mendengar suara orang hidup dari argumentasi ayat surat Naml ini, maka dia ngajinya masih koma, ayatnya belum dilanjutkan. Kuotanya habis, belum selesai ngajinya. Itu. Wow ya. Ini jadi masalah. Jelas kan? In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina. Apa semua orang kafir itu buta? Kan enggak. Semua orang kafir itu tuli? Enggak. Buktinya banyak enggak tuli. Tapi di situ Allah mengibaratkan saja. Ya, ini penting. Dari Al-Quran juga pakai bahasa majaz. Buktinya ini, dan Al-Quran kalau ada yang mengatakan tidak bisa ditakwilkan, ini dibantah oleh argumentasi tadi. Karena ada itu mazhab aliran yang mengatakan Quran semuanya harus tekstual. Gak bisa ditafsirkan, gak bisa ditakwilkan. Dalilnya nanti wa ma ya apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha. Itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Hanya Allah yang tahu takwilnya. Argumentasinya gitu. Tapi kita kan enggak. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Nah, itu titik. Nah, kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik, ya hanya Allah yang tahu.
warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, hanya beriman gitu aja. Nah, tergantung titik wakafnya. Jadi wakaf menentukan sekali makna daripada kandungan ayat. Ini ingat-ingat ya, membantah kita kan akademik, kita harus bisa ini banyak itu aliran yang mengatakan jangan melakukan Al-Quran itu sesat itu. Gimana? Ini nggak mungkin bisa ditafsirkan secara tekstual, nggak bisa. Nggak semua orang kafir itu yo lengkap ini apa? Tuli, bisu, buta, nggak semuanya. Kenyataan banyak yang normal. Gitu? Nah, banyak yang menjadi YouTuber. Wes. Fahum la yaqilun, ya. Fahum la yaqilun mutada ini ya. Mereka semuanya itu la yaqiluna, tidak bisa mencerna, tidak bisa berpikir, tidak bisa berpikir dengan baik al mau'izata nasihat. Ingat, ini juga penting ini garis pentingnya apa? Yakinnya apa? Orang itu andaikan menggunakan akal sehatnya, maka mereka ini akan mendapat hidayah. Syekh Buti beliau mengatakan untuk menggapai iman itu lewat pikiran. Kalau orang itu berpikir dengan baik, itu akan sampai kepada Allah. Gitu. Jadi iman itu menurut beliau, thoriqohnya itu pakai akal. Untuk menemukan iman gitu loh ya. Makanya inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Wa fi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum ila akhirih. Judadun bidun wa humrum ila akhirih. Gunung-gunung yang putih, ada gunung yang punya warna-warni. Kan ada gunung yang warna-warni itu di Cina apa di mana itu. Jadi untuk mencapai iman itu lewat akal. Apakah Allah itu ada? Itu pakai akal. Tapi untuk mempertahankan iman, amal soleh. Nah, ingat. Mempertahankan iman, amal soleh. Amal soleh. Jadi amal soleh ini amanu wa amilus solihat. Iman gak ada amal solehnya, imannya luntur. Tapi kalau pakai otak lagi, baik lagi mestinya. Nah, gitu. Jadi orang-orang ini tidak mendapat hidayah. Salah satunya adalah tidak menggunakan akal sehatnya imannya. Yang merusak iman itu adalah penyakit hati. Yang merusak iman itu penyakit hati. Itu luar biasa efeknya itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah konklusinya begini. Orang-orang ya kita ini harus bersyukur kepada Allah ya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai apa? Aulia, sebagai penolong, itu seperti orang yang menjadikan itu seperti ankabut, laba-laba yang membuat rumah. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perhatikan di situ luar biasa itu ya. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, sebagai sandaran hidupnya, itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumah yang paling lemah di dunia itu rumahnya laba-laba. Paling rentan, paling sedunia itu. Dan itu menariknya apa, Rek? Auhana itu kan bahasanya kan tidak hanya sekedar Allah nggak menggunakan kata adaf, tapi auhan. Auhan itu apa? Hina sebenarnya. Itu dari kata wahnun kan juga. Hina, lemah, tua kan juga wahan juga bisa wahan pikun. Wahan itu artinya luar biasa banyak sekali. Ya lemah dohir, lemah batin. Ternyata angkabut kan itu kan mudzakkar, tapi Allah gunakan muannas. Ternyata yang membuat rumah itu adalah yang perempuan. Dan ternyata yang membunuh anak dan suaminya itu juga yang perempuan itu tadi. Jadi nanti laba-laba itu kalau sudah nggak laki-lakinya nggak dibutuhkan itu dibunuh, dimatikan. Anak juga diusir. Si perempuannya jahat sekali. Baca itu, saya membaca teksnya. Bahasa Arab waktu saya baca itu. Jadi memang sangat rapuh zahir batinnya. Ya rapuh zahir batin fisiknya, ya rapuh zahir batin nilainya. Jadi laba-laba betina itu jahat sekali. Membunuh anaknya dan membunuh suaminya kalau sudah nggak butuh lagi. Oh, itulah orang kalau nggak kenal Allah. Maka kalau kita kenal Allah itu insya Allah aman. Ya, saya kira
Demikian. Allahu waliyul ladzina amanu. Kita bersyukur kita ini Allah yang dekeng rek santai aja. Enggak punya uang sekarang ada Allah. Gitu. Gitu kan. Tapi kan sekarang besok punya kan gitu. Besok enggak punya, besoknya lagi. Enggak punya lagi ya besoknya lagi. Mesti punya nanti. Ya. Gitu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu menyertai kita semuanya. Kita akhir dengan ibadallah. Ibadallah, رب فقنا